Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelum saya memulai refleksi akhir tahun, karena sebenarnya kaleidoskop yang baru saja ditayangkan ini sebenarnya sudah mewakili. Namun demikian, sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas institusi, kami harus melaporkan secara langsung kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, sekaligus juga kepada publik terkait dengan apa saja yang sudah kami lakukan dan hal-hal yang harus terus kami lakukan perbaikan dan evaluasi. Sebelumnya mohon izin kami menyapa sahabat-sahabat dan saudara-saudara yang saat ini hadir mensupport kegiatan kami. Yang pertama, sahabat dan mitra kami, Ketua Komisi 3 DPR RI, Bapak Habibur Rahman, beserta pimpinan Komisi 3 DPR RI, Bapak Rano Afat, kemudian Bapak Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan, sekaligus juga pimpinan Komisi 3 DPR RI, Bapak Nasaruddin Dekham, Bapak Ketua Bawaslu RI, Bapak Rahmat Bagja, kemudian Ketua Dewan Pers, Dr. Nini Rahayu, beserta seluruh pimpinan komisioner Dewan Pers, kemudian yang mewakili Ketua Komnas Perempuan dan Anak, Ibu Mariana Amiruddin, yang mewakili Ketua KPU, Bapak Idham Holid, terima kasih. Yang mewakili Ketua Harian Kompolnas, Ibu Ida Utari dan Bapak Muhammad Khairul Hanam. Yang mewakili Ketua KPAI, Ibu Dian Sasmita, Bapak Wakapolri, Komjen Pol Dr. Ahmad Doviri, beserta seluruh pejabat Mabes Polri. Yang saya hormati seluruh penasihat ahli Kapolri yang saat ini hadir, Bapak Profesor Hermawan Sulistyo atau Mas Kiki. Alhamdulillah, kalau beliau hadir kita semua aman, Pak. Ibu Rustika Herlambang yang selalu memberikan support dan masukan kami di bidang media sosial, Mas Andi Gani Nenawya terkait dengan masalah ketenagakerjaan, yang mewakili Ketua KPA RI, Irjen Pol Didi Agung Wijanarko, yang mewakili Bapak Panglima, Kapuspen TNI, Majen TNI Haryanto, Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, Bapak Heri Kurniawan. Yang saya hormati para pimpinan redaksi media dan lembaga survei yang hadir pada hari ini, terima kasih atas kedatangannya. Yang saya hormati para pakar dan akademi hukum yang hadir. Kemudian tentunya rekan-rekan, adik-adik, serta sahabat-sahabat dari Ketua Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda atau OKP, serta Badan Eksekutif Mahasiswa yang hadir, serta seluruh para hadirin dan tamu undangan yang mengikuti acara rilis akhir tahun Polri tahun 2024 yang berbahagia. Mohon izin kami bacakan supaya bisa lebih cepat, karena kalau kita jabarkan dalam bentuk slide bisa 3 jam kan. Jadi kami izin hari ini saya membaca. Salam presisi. Tentunya yang pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita masih diberikan kesehatan serta kekuatan untuk hadir pada acara press release akhir tahun 2024.
Kegiatan ini adalah momentum bagi Polri untuk melaporkan capaian kinerja sepanjang tahun 2024 sebagai wujud akuntabilitas serta transparansi kepada masyarakat sebagaimana transformasi menuju Polri yang presisi. Tentunya sebelum melanjutkan pemaparan ini lebih lanjut, kami mohon izin mengajak rekan-rekan untuk menundukkan kepala sejenak, mendoakan 987 pegawai negeri pada Polri yang telah mendahului kita semua, baik yang gugur dalam tugas maupun meninggal karena sakit. Tentunya semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan balasan pengabdian atas pengabdian, pengorbanan, dan perjuangan yang telah diberikan, serta semoga seluruh keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan kekuatan. Kita menundukkan kepala sejenak, berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Selanjutnya atas nama pimpinan Polri, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh personel Polri yang telah berjuang melaksanakan tugas pengabdian sebagai bayangkara negara. Semoga tugas pengabdian yang rekan-rekan lakukan dapat bermanfaat bagi kemajuan masyarakat, bangsa, dan negara, sehingga mampu mendukung terwujudnya visi bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045 yang kita cita-citakan bersama. Tentunya kami juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh masyarakat Indonesia, TNI, kementerian lembaga, pemerintah pusat dan daerah, para tokoh, para aktivis, LSM, Ormas, rekan-rekan buruh, rekan-rekan mahasiswa, dan segenap elemen bangsa lainnya, dan juga tentunya teman-teman organisasi kepemudaan dan mahasiswa yang telah bekerja sama dalam memberikan dukungan penuh sehingga Polri dapat senantiasa menjawab berbagai harapan masyarakat dengan presisi. Seperti kita ketahui bersama, sejak sampai saat ini dunia masih dihadapkan dengan tantangan gejolak ekonomi global karena krisis pangan, energi, sebagai dampak perang Rusia-Ukraine yang terjadi dari awal tahun 2022, konflik Israel-Palestina, Iran, serta konflik Suriah juga turut mengancam stabilitas kawasan serta meningkatkan risiko penyebaran radikalisme berbasis agama. Di sisi lain, persaingan dagang Amerika Serikat dan China juga menjadi tantangan tersendiri di mana penerapan kebijakan tarif impor berdampak terhadap perekonomian negara lain termasuk Indonesia. Selanjutnya, fenomena lain yang menonjol adalah super election year dengan lebih dari 60 negara yang menggelar pemilu pada tahun 2024, sehingga setiap presiden terpilih akan memiliki kebijakan baru yang dapat berdampak terhadap hubungan internasional dan ekonomi global. Strategi friendshoring juga semakin diperkuat oleh negara-negara untuk mengurangi ketergantungan pada rantai pasok global. Pada saat yang sama, perubahan iklim terus menjadi tantangan besar dengan proyeksi FAO bahwa dunia akan mengalami krisis pangan pada 2050. Berbagai perkembangan lingkungan strategis tersebut tentunya berdampak pada situasi perekonomian global. Bahkan World Bank memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global tahun 2024 hanya sebesar 2,6%, sedangkan tingkat inflasi menurut IMF berada di angka 5,8%. Selanjutnya terdapat 47 negara berkembang yang diprediksi akan mencapai ambang batas keberangkutan utang luar negeri dan 282 juta orang di 59 negara mengalami kerawanan pangan akut. Berbagai fenomena tersebut menggambarkan bahwa situasi perekonomian dunia dalam kondisi tidak baik-baik saja. Seluruh negara di dunia berlomba-lomba melakukan langkah cepat dan adaptif guna menjaga stabilitas perekonomian negara di tengah tekanan gejolak ekonomi global. Namun, kita patut bersyukur meskipun berada di tengah tekanan gejolak ekonomi global, perekonomian nasional masih berada pada posisi yang stabil.
Pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga 2024 sebesar 4,95% atau peringkat ketiga tertinggi di antara negara G20. Tingkat inflasi bulan November 2024 sebesar 1,55% dan cadangan devisa sebesar 150,2 miliar US dollar. Atas capaian tersebut, World Competitiveness Ranking 2024 yang dirilis oleh International Institute for Management Development menempatkan Indonesia pada peringkat ke-27 dunia, naik 7 peringkat dibandingkan tahun sebelumnya. Posisi ini bahkan melampaui beberapa negara maju seperti Inggris, Prancis, dan Jepang. Ini sebagai bukti bahwa tingkat daya saing Indonesia terus berkembang. Selain itu, berdasarkan laporan Lowly Institute Asia Power Index 2024, dalam penilaian diplomatic influence, Indonesia tercatat menempati peringkat pertama di ASEAN dan peringkat ke-6 di dunia. Sedangkan dalam penilaian comprehensive power, Indonesia menempati peringkat kedua di ASEAN dan peringkat ke-9 di dunia. Hal tersebut menunjukkan bahwa Indonesia memiliki reputasi yang semakin diperhitungkan di tingkat global. Tentunya berbagai capaian tersebut tidak terlepas dari pelaksanaan tugas Polri yang didukung oleh seluruh komponen bangsa, baik dalam memelihara stabilitas Kamtibmas sebagai syarat utama, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga dapat kami laporkan bahwa secara umum, stabilitas Kamtibmas Indonesia tahun 2024 dalam situasi yang kondusif. Kemudian berdasarkan hasil survei kinerja penegakan hukum yang dirilis oleh World Justice Project, Indonesia menempati peringkat 42 dari 142 negara dengan skor 0,86 terkait dengan efektivitas pengendalian kejahatan dibandingkan tahun 2023. Terdapat beberapa perkara menonjol TPPO dengan beragam modus yang berhasil kami ungkap, yaitu TPPO jaringan Jerman dengan 5 tersangka dan 110 korban, serta TPPO jaringan Australia dengan 2 tersangka dan 50 korban. Melalui upaya dalam pemberantasan TPPO didukung oleh stakeholder terkait, kami berharap tidak ada lagi celah-celah jalur ilegal yang dapat menjadi ruang terjadinya kejahatan penyelundupan orang. Terlebih kita ketahui bersama bahwa celah-celah tersebut juga dapat dijadikan sebagai jalur penyelundupan berbagai jenis barang ilegal seperti narkoba yang dapat merusak generasi bangsa. Hal ini sangat penting karena kita tentunya sepakat bahwa narkoba adalah musuh bersama yang harus kita berantas. Kami berkomitmen untuk melakukan penegakan hukum terhadap para pelaku kejahatan narkoba. Sepanjang tahun 2024, Polri berhasil menyelesaikan 36.174 perkara atau 84,47% dari total 42.824 perkara yang telah dilakukan pengungkapan. Dari seluruh perkara tersebut kami menyita barang bukti jenis narkotika. Saudara, itu tadi Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang menyampaikan rilis akhir tahun Polri 2024, di mana secara garis besar Kapolri menyebutkan bahwa stabilitas keamanan dan ketertiban nasional 2024 berlangsung kondusif. Informasi terkait dengan rilis akhir tahun Polri 2024 bisa Anda saksikan di program-program kami selanjutnya di Kompas TV. Demikian Breaking News Kompas TV, sampai jumpa.